Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikatan suami istri merupakan ikatan yang suci. Mereka diwajibkan untuk saling menjaga, bukan hanya menjaga dari urusan dunia, melainkan juga untuk akhirat. Jika sang istri punya kewajiban, maka suami pun harus memenuhi kewajibannya kepada istri. Banyak hal yang luput dari pandangan pasangan karena merasa jika sudah menafkahi keluarga, kewajibannya telah terpenuhi, padahal ada kewajiban lain yang penting tetapi seringkali diabaikan. Maka hanya suami yang bertanggung jawab untuk bersedia melakukan introspeksi dengan melihat 10 dosa yang paling sering dilakukan oleh suami terhadap istri. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas apa saja 10 dosa suami kepada istri yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, tidak mengajar ilmu agama kepada istri. Suami yang ahli dalam pekerjaan, memberikan uang belanja, dan memenuhi berbagai kebutuhan istri mungkin banyak. Namun, berapa banyak pasangan yang mengajar ilmu agama kepada istri dan anak-anaknya? Padahal hal itu sudah menjadi kewajiban suami, yakni wajib untuk menjauhkan diri dari keluarga yang dipimpinnya dari pedihnya azab kubur dan siksa api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan melakukan apa yang diperintahkan." Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Yang kedua, tidak cemburu dengan istri. Cemburu yang pada kadarnya bisa menjadi tanda cinta, sehingga jika pasangan tidak pernah merasa cemburu dengan istri, bisa dipertanyakan rasa cintanya. Apalagi jika istri jalan-jalan keluar rumah, ke sana kemari dengan lelaki lain, akan tetapi pasangan tidak merasa cemburu. Ini adalah salah satu kesalahan besar yang dilakukan oleh suami. 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai lelaki, dan ad-dayyus. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan ad-dayyus adalah lelaki yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarga atau istrinya. Yang ketiga, tidak memberi nafkah kepada istri. Sudah banyak contoh para suami yang tidak memberikan nafkah sama sekali kepada istrinya. Hal ini merupakan dosa besar bagi seorang suami, sebab memberikan nafkah adalah tanggung jawab utama bagi seorang suami. Bayangkan saja
jika seorang wanita yang telah rela meninggalkan kedua orang tuanya untuk hidup mengabdi kepada suami, bahkan rela mengandung anak dan melahirkannya untuk si suami, namun diabaikan dan tidak diperhatikan. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Daud, Muslim, Ahmad, dan At-Tabrani. Yang keempat, membiarkan istri menafkahi suami dan memimpin suami. Ada suami yang hidup dengan ditanggung istrinya yang bekerja siang malam, padahal si suami tidak punya alasan atau uzur syar'i yang memperbolehkan untuk tidak bekerja. Hal ini sama saja dengan tidak menunaikan kewajibannya kepada istri. Selain itu, suami diberikan kedudukan oleh Allah sebagai pemimpin keluarga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Hal ini karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Yang kelima, membenci istri. Istri adalah partner hidup seorang suami. Dengannya, suami akan mengarungi perjalanan hidup yang panjang. Jika suami membenci istrinya, bukan tidak mungkin mereka akan menghadapi kegagalan, karena teman hidupnya tidak lagi mendapatkan kepercayaan, sehingga akan merusak hubungan itu sendiri. Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada suami untuk tidak membenci istrinya, apalagi jika istri adalah seorang yang beriman. Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridai akhlak yang lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, tidak membantu istri melakukan pekerjaan rumah. Tidak sedikit suami yang enggan membantu pekerjaan di rumah karena mereka sudah lelah bekerja. Selain itu, biasanya mereka berpandangan bahwa istrilah yang menanggung beban pekerjaan rumah. Padahal Rasulullah SAW memberi teladan dengan giat membantu istrinya dalam persoalan rumah sekalipun. Beliau, Rasulullah, membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu salat, maka beliau pun keluar untuk salat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, menyebarkan aib istri, terutama tentang hubungan jima. Terkadang dalam berjima, suami ada ketidakpuasan atau tidak cocok dengan istri, ataupun bisa juga suami membeberkan tentang kondisi sang istri saat berhubungan kepada orang lain. Maka jika mengalami dan menemui hal itu, jangan sekali-kali membicarakannya dengan orang lain. Sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, berpoligami tanpa mengindahkan aturan dan ketentuan syariat. Syarat penting bagi suami jika ingin melakukan poligami adalah bersikap adil terhadap setiap istrinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada suami, jika memang takut tidak bisa berlaku adil, maka cukup nikahi seorang saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja. Quran Surah An-Nisa ayat 3. Yang kesembilan, ringan tangan kepada istri. Ringan tangan yang dimaksud adalah mudah memukul dan menyakiti fisik istri. Jika ada perselisihan, seringkali menyelesaikan dengan kekerasan. Hal ini sangat dibenci
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani. Yang ke-10, bersikap baik kepada orang lain, akan tetapi bersikap buruk kepada istri. Jika dengan istri gampang mengeluarkan kata-kata kasar dan memukul, sedangkan kepada orang lain sangat menghargai, berucap dengan kata-kata lembut dan perhatian. Hal ini bertentangan dengan hadis, mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Hadis riwayat At-Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Albani. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 10 dosa suami kepada istri yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa menghindari dan menjauhi 10 hal tersebut, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.